Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang tidak percaya dengan Al-Mahdi? Sederhana aja. Karena Al-Mahdi itu pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dulu di masa Rasulullah, ada orang tidak percaya kepada sosok Nabi. Maka siapapun yang jadi pewaris Nabi, pasti ada yang tidak percaya kepadanya. Itu pertama. Yang kedua, karena memang Allah menyembunyikannya. Kenapa, Bu ya? Karena musuhnya juga sedang disembunyikan. Wow. Dalam hadis Nabi, jadi kalau mau mengenal Al-Mahdi, kenali musuhnya. Musuhnya Al-Mahdi adalah Ad-Dajjal. Masih banyak yang sok kritis, sok ilmiah. Mohon maaf saya nyebutnya sok kritis, sok ilmiah. Padahal data yang kita pakai itu ilmiah semua. Yes. Tapi kita nggak akan merasa paling ilmiah, karena kebenaran hanya milik Allah. Kita sedang berusaha mendekati kebenaran itu. Barangkali di pemahaman saya ada yang salah. Tapi insya Allah data-datanya mendekati kebenaran. Nah, Dajjal itu kan kalau dalam bahasa Arab disebut mubalaghah. Mubalaghah itu berarti lebih, super pembohong. Lalu mereka mengatakan Dajjal itu Amerika. Dajjal itu ketika sekarang adidayanya Cina, Dajjal itu Cina. Ketika dulu sebelum Amerika muncul, Dajjal itu Yahudi. Semua kata-kata itu menunjukkan bahwa mereka masih pragmatis. Yang ada, yang terlihat. Ini cuma sistem. Jadi Dajjal itu sistem. Seakan-akan mereka Sebentar. Dajjal itu orang atau sistem? Itu yang saya mau jelaskan, Bang Dik. Yes. Kalau ada sistem handphone, sistem smartphone, sistem komputer, ada nggak yang merancang itu? Ada. Itulah Dajjal. Jika ada sistem kebohongan besar, konspirasi besar di alam semesta, pasti ada orang yang merancang itu. Berarti Dajjal sudah ada dong, Bu ya? Sudah ada. Maka dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, unzirukumuhu, aku mengingatkan kamu, memberikan warning kepada kalian mengenai ada dia. Wa kullu nabiyyin ba'da Nuh. Setiap nabi setelah pasca Nabi Nuh, Nuh dalam bahasa teman-teman kita di luar sana, anzara bihi, mengingatkan bahwa akan muncul sosok ini. Berarti Dajjal ini musuh para nabi semua. Bahkan ada nabi yang terbunuh, Nabi Zakaria. Ada nabi yang nyaris terbunuh, yaitu Nabi Isa. Artinya bahwa setiap nabi terlahir juga ada Dajjal di zamannya. Dia juga orangnya. Oh. Karena Dajjal di kajian awal, Bang Dik masih ingat, Dajjal itu Ibnu Azazil secara ruhani. Jadi si Dajjal ini nama kecilnya kan Musa bin Sam'un. Itu nama jasad, Musa anak Sam'un. Tapi nama rohani dia ada. Ya, nama ruhnya. Nama rohaninya Dajjal bin Azazil. Itu nama dia itu. Dia binnya Azazil. Karena waktu ayahnya kan kurus. Tinggi kurus. Mohon maaf, mandul. Istrinya juga gemuk. Dan gemuknya bukan seperti gemuk yang kita lihat sekarang, lebih dahsyat lagi. Mungkin ketutup rahimnya atau segala macam. Dan setiap kali melakukan hubungan spesial itu mungkin spermanya tidak masuk sehingga tidak menjadi anak. Atau emang mereka tidak berbakat jadi anak. Datang ke semua tabib dukun, ternyata ada Azazil menyerupakan diri jadi tabib. Lalu dia dikasih tahu, Anda pergilah ke kuil berhala, lakukanlah hubungan di sana. Akhirnya yang melakukan hubungan sebenarnya zahirnya si bapaknya Sam'un, tapi batinnya adalah Azazil. Jadi dia adalah Ibnu Azazil, son of Azazil yang masuk ke manusia dan bertubuh. Jadi dia adalah iblis yang bertubuh fisik manusia. Itulah Dajjal. Oleh karena itu si Dajjal ini mengonsep bukan hanya memerangi ulama, tapi memerangi para nabi. Semuanya, Bang Dik.
Maka dibuatlah konspirasi, sistem-sistem. Jadi sistem kebohongan alam semesta ini otaknya dia. Tidak ada sistem kalau nggak ada yang merancang. Kira-kira gitu. Nggak ada Facebook kalau nggak ada yang buat siapa namanya? Mark Zuckerberg. Susah banget tuh namanya tuh. Saya asal nyebut aja tapi bener. Apa namanya? Mark Zuckerberg gitu lah. Oke, Mark Zuckerberg. Bener kan? Saya nggak punya Facebook soalnya. Dulu ada. Memang saya kola-kolanya agak susah Bu ya kalau boleh. Jadi gitu Bang Dik.